Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Nur Afiko. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Stikes NU Tuban, program studi profesi nurse dari Stikes NU Tuban. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang 7 poin kunci menjadi seorang motivator keren. Menjadi seorang motivator keren tentulah banyak sekali tantangannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan testimoni selama saya melaksanakan atau mengikuti kelas 7 hari jago bacot yang diselenggarakan oleh Kak Ilham Sang Juara. Nah, dalam kelas ini saya banyak belajar berbagai hal ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Kak Ilham Sang Juara ini. Beliau ini adalah sosok motivator yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi saat teman-teman sudah selesai membaca buku dari karya beliau yang berjudul 800 km. 800 km ini adalah buku perjalanan spiritualisasi beliau dari kota Mojokerto menuju kota Jakarta, yaitu kota impian dari Kak Ilham ini. Saya sudah selesai membaca buku karya beliau ini sampai selesai, dan saya mendapatkan semangat yang sangat luar biasa setelah membaca dari buku karya beliau ini. Bukan hanya semangat yang saya dapatkan, melainkan keberanian bagaimana supaya kita bisa dan mampu untuk berbicara, baik berbicara di depan umum maupun berbicara di depan publik. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sini saya akan berbagi ilmu apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti 7 hari kelas online yang diselenggarakan oleh Kak Ilham Sang Juara. Jadi teman-teman, di sini saya akan berbagi mengenai 7 kunci menjadi seorang motivator. Yang pertama, jangan pernah kita membatasi diri kita. Jangan pernah kita menyerah di awal. Ketika kita mempunyai niat menjadi seorang motivator, maka kita harus mewujudkannya dengan berbagai cara. Di antaranya, seringkali kita diskusi dengan seorang ahli motivator atau dengan orang-orang yang hebat, yang dengan kita berdiskusi dengan beliau, maka kita akan mendapatkan suntikan semangat untuk terus berkarya, semangat untuk terus menebarkan manfaat. Yang kedua, bakar semangat dari diri kita sendiri, karena yang paling bertanggung jawab, yang paling dominan atas diri kita sendiri, yakni diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua, bukan teman kita, bukan sahabat kita, melainkan diri kita sendiri. Jadi, kita harus mempunyai semangat, kita harus membakar semangat diri kita, kita harus ekspresikan semangat kita sesuai hati kita. Yang ketiga, yakni kita harus mempunyai semangat, kita harus mempunyai tekad, dan kita harus mempunyai prinsip bahwa kita adalah keren, kita adalah juara. Anda keren, Anda juara. Maka saya ingin keren. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari ilmunya. Kita keren dengan keilmuan, dengan potensi-potensi yang kita miliki. Yang keempat, yakni berdamai dengan diri sendiri. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri sebelum kita menjadi seorang motivator. Cara untuk berdamai dengan diri kita sendiri adalah kita mengakui apa yang kita bisa. Kita mempunyai semangat, kita jangan pernah sekalipun kita merendahkan diri kita sendiri. Jadi kita harus terus menggali ilmunya, memacu semangat kita. Kita harus bisa menahan emosi kita. Jadi kita harus bisa mengendalikan atas diri kita sendiri. Nah, ini maksud dari berdamai dengan diri kita sendiri. Ada kurang lebihnya seperti itu ya.
Dan untuk yang kelima, anggaplah bahwa dunia ini sangat luas, bukan hanya sebatas kampus, bukan hanya sebatas rumah yang kita tempati. Jadi dunia ini sangat luas. Yang keenam, data internet dan semangat Anda jangan sampai terbatas. Harus unlimited, tidak ada batasnya. Harus kita menggali ilmunya, menggali semangatnya, terus bersemangat untuk terus berkarya, menerima tantangan-tantangan dalam kehidupan. Sehingga dengan seperti itu kita akan terus belajar bagaimana cara untuk merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Jadi kita harus jangan pernah merasa kita berpuas diri dengan ilmu yang kita miliki, karena ilmu itu sangat luas. Harus semangat kita unlimited kan, data internet pun jangan sampai habis. Jadi harus unlimited, tidak ada batasnya. Yang ketujuh yakni sadar diri sebelum dibully orang. Nah, pada zaman sekarang bullying ini menjadi trending topik yang sangat luas di masyarakat. Banyak korban dari bullying ini sendiri menjadi orang-orang yang sangat minder karena sering dibully, sehingga potensi dalam dirinya pun terpendam karena sering dibully orang, dan dia merasa minder untuk berbicara, minder untuk mengungkapkan pendapat. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Ubahlah diri kita dari yang awalnya suka baperan menjadi karakter yang berperan. Berperan seperti apa? Berperan untuk memajukan bangsa ini, berperan untuk meningkatkan kualitas pemuda-pemuda Indonesia saat ini, seperti yang dilakukan Kak Ilham saat ini, membuat grup dari komunitas Sang Juara, mencetak generasi-generasi pemuda milenial yang mampu untuk bersaing dengan mancanegara, mampu untuk mempunyai semangat hidup yang tinggi. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi kita harus mempunyai semangat hidup adalah kunci yang utama. Dan kita tidak pernah merasa puas. Maksudnya tidak pernah merasa puas dengan ilmu. Jadi kita akan selalu mencari. Karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang kedelapan yakni menjemput impian. Menjemput impian dengan cara yang gila. Nah, Kak Ilham di sini menyingkatnya menjadi kalimat dreams. Nah, dreams, D-nya sendiri adalah datangilah Tuhanmu. Maksudnya bagaimana? Menjalankan amalan yang wajib maupun yang sunnah. Sering puasa Senin Kamis, puasa Daud, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat di sepertiga malam, dan banyak yang lainnya. Dengan kita sering mendatangi Tuhan, sering berdoa, sering meminta pertolongan Allah, maka insya Allah urusan kita akan dimudahkan. Yang kedua, R, rangkullah orang tuamu. Ajaklah orang tuamu untuk sukses bersama. Jangan saat kita sukses, orang tua kita tinggalkan di rumah sendirian. Karena orang tua sangat membutuhkan kita. Apalagi di usia senjanya, orang tua tentulah sangat membutuhkan perhatian dari anaknya. Jangan kita saat sukses terus kemudian kita melupakan orang tua kita. Orang tua kita biarkan. Itu sangat zalim ya teman-teman. Jadi orang tua kita rangkul, kita ajak bersama dengan kita. Kita ajak untuk bersama-sama meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, eksistensikanlah gurumu. Seperti yang dilakukan oleh Kak Ilham dalam setiap karya-karyanya, beliau tidak pernah melupakan gurunya. Beliau selalu menyelipkan nama-nama gurunya. Beliau selalu mengingat
guru-gurunya, baik di dalam setiap doanya maupun dalam setiap karya-karyanya. Guru di rumah adalah orang tua kita. Guru di masyarakat adalah para pemimpin-pemimpin masyarakat. Sedangkan guru di kampus adalah dosen. Yang nomor 4, yakni A. Anggaplah sahabatmu. Kita hidup banyak sekali sahabat, banyak sekali teman. Namun, teman belum tentu menjadi sahabat. Banyak teman kita yang hanya ingin atau mendekati kita saat kita sukses. Namun, saat kita terjatuh, mereka pelan-pelan menjauh. Itu bukan sahabat. Tapi sahabat sejati adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, mengingatkan kita untuk terus semangat dalam hidup, selalu mengingatkan kita dan tidak pernah bosan membersamai kita. Itulah yang namanya sahabat. Anggaplah semua orang adalah sahabat kita, karena dengan begitu kita akan lebih menghargai orang lain. Yang kelima, militansikanlah dirimu. Maksudnya bagaimana? Kita harus militan. Militan itu mempunyai semangat juang yang tinggi. Kita harus memantaskan diri kita, harus terus untuk berkarya. Jangan pernah mudah puas. Harus menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat dan bisa menebarkan manfaat untuk orang lain. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan oleh Kak Ilham. Nah, untuk yang keenam, yakni sinergikanlah lingkunganmu. Bekerja samalah dengan lingkungan. Kita harus tahu dan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Agar apa? Agar kita bisa berbaur baik dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan baik. Mungkin itulah beberapa kunci menjadi seorang motivator. Itulah beberapa kunci menjadi seorang motivator yang saya dapatkan dari saya mengikuti kelas 7 hari jago bacot. Dan masih banyak sekali ilmu-ilmunya yang insya Allah nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Saya sebenarnya sudah mengikuti 2 kali kelas jago bacot ini teman-teman. Tapi untuk yang bulan yang lalu mungkin saya terkesan kurang fokus, sehingga saya tidak melaksanakan tantangan-tantangan yang diberikan oleh Kak Ilham. Tapi setelah beberapa hari itu saya menyesal teman-teman semua. Kenapa? Setelah saya baca kembali, saya baca ulang materi-materi yang di-share oleh Kak Ilham di kelas 7 hari jago bacot, itu betul-betul menyadarkan diri saya, betul-betul membuat saya ingin menjadi orang yang merubah mindset saya, merubah pola pikir saya, ingin saya terus menggali potensi dalam diri saya, mempunyai semangat untuk terus berkarya. Bulan berikutnya saya mencoba untuk ikut kembali di kelas 7 hari jago bacot ini, dan memang sangat luar biasa teman-teman. Meskipun materinya sama, tapi di setiap bulannya Kak Ilham selalu menyisipkan suatu tantangan-tantangan yang membuat kita ingin terus belajar, ingin terus mengeksistensi diri kita, ingin terus memilitansikan diri kita, ingin terus berkarya. Jadi jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu kita, karena kita hanya sebutir debu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, karena kita harus tetap mencari ilmu. Pertama kali saya men-share pamflet jago bacot ini, saya sempat dikritik oleh sahabat saya, oleh teman-teman saya yang dari pondok. Kok kalimatnya kasar sekali ya, gitu, jago bacot. Jago bacot kalau di pesantren atau di pondok mungkin itu kalimat yang sangat kasar ya teman-teman semua. Tapi
Di sini jangan melihat kalimatnya teman-teman, tapi melihat dari ilmu-ilmu yang Kak Ilham sampaikan. Mungkin beliau memberikan nama Jago Bacot ini sendiri adalah wadah untuk para pemuda, untuk gebrakan baru, untuk mempunyai semangat baru. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya melihat sekilas, kok kata-katanya kasar sekali, jangan melihat seperti itu, tapi melihat dari ilmu yang beliau sampaikan. Cukup sekian ya teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ilham sang juara. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Ilham selalu bermanfaat untuk kita semuanya, baik di wadah Jago Bacot ini sendiri dan untuk teman-teman khususnya yang mendengarkan video saya kali ini. Semoga Kak Ilham selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Harapan saya untuk para pemuda milenial Indonesia saat ini terus semangat, terus berkarya yang juara, terus menggali potensi kita, terus belajar dan belajar, jangan pernah lengah ya. Salam keren, salam juara, salam Jago Bacot berfaedah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keren, salam